Haleluya. Terima Haleluya. kasih untuk semua yang memimpin kita di dalam pujian hari ini. Thank you for all of you who lead us in worship today. Dan beberapa banyak saudara mengucap syukur untuk Pastor Robin And I'm going to give thanks for Pastor Robin. yang setiap minggu ada di tempat ini. Every week he's here in Dan this bahkan place. hari ini boleh menerjemahkan. And today he can translate. Haleluya. Hallelujah. Tentunya setiap daripada kita tadi mendengarkan akan firman Tuhan. Earlier we heard about the word of God. Yang disampaikan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang From 2 ke-16. Timothy 3 verse 16. Yang mana firman Tuhan katakan bahwa firman itu yang Tuhan ilhamkan. The word is God breathed. Yang dituliskan It was written oleh ilham Allah sendiri. by the inspiration of God Untuk himself rebuke kita, to rebuke us, untuk mengajar kita, to teach us, untuk memberikan correction kepada to kita, correct us, dan juga untuk memberikan training kepada kita. also to bring training into our lives. Haleluya. Hari Hallelujah. ini saya ingin untuk membawa kita di dalam Wisdom Speak. Today I want to talk about wisdom speaks. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab James, di We're going to dalam learn kitab together Yakobus, in the book of James, pasal yang keempat. chapter 4. Kita akan banyak membahas di dalam ayat-ayat di dalam pasal yang keempat ini. We're going to talk a lot about chapter 4. Kita akan banyak belajar bagaimana pride and humility We're going to talk about, learn about pride and humility yang dikatakan di dalam pasal 4 kitab Yakobus ini. that is written in chapter 4 of the book of James. Di mana kita banyak belajar akan hikmat Tuhan. We learn a lot about the wisdom of God. Banyak hal di mana kita tidak dapat mendapatkan akan hikmat karena ada sesuatu pride. We cannot receive wisdom because there is pride. Ada sesuatu kesombongan di dalam kehidupan kita. There is pride in our lives. Dan hari ini kita akan belajar banyak bagaimana kita mendapatkan akan hikmat melalui kerendahan hati kita. Today we're going to learn a lot how to get wisdom Tapi lebih through dahulu our kita membaca di humility. dalam kitab James pasal yang pertama ayat yang keempat dan ayat yang kelima. James chapter 1 verse 4 and 5. Kita diingatkan dulu kita sudah belajar akan ayat ini. We learned about this verse before. Ayat ini dikatakan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ayat di dalam kitab Yakobus ini pasal yang pertama ayat yang keempat. This verse from chapter 1, Kalau saudara perhatikan, If you pay ayat attention, ini berbicara tentang greater blessing. it talks about greater blessing, Yang sempurna, yang Perfect. utuh, complete, dan kita tidak kekurangan and apapun. lacking nothing. Tidak ada berkat yang besar, There is no great blessing. tidak ada berkat yang lebih besar There's no greater blessing daripada sempurna, utuh, dan tidak kekurangan than the one apapun. that is perfect, complete, and lacking nothing. That is greater blessing. And that is greater blessing. Berapa banyak ingin untuk greater blessing ada di dalam kehidupan saudara? How many wants greater blessings in your life? Ayat ini mengajarkan di dalam hal ketekunan. This verse talks about perseverance, Untuk kita mendapatkan greater blessing itu. so that we can receive the greater blessing. Tetapi di dalam ayat yang kelima ditekankan lebih lagi supaya kita sempurna, supaya kita utuh, supaya kita tidak kekurangan apapun. But verse 5 emphasizes even more so that we can be perfect, complete, and lack nothing. Di dalam ayat yang kelima dikatakan apabila kamu, di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. If any of you lacks wisdom, let him ask of God. Saya mendapatkan bahwa ternyata berkat yang terbesar itu What I get that the greatest blessing adalah hikmat, is wisdom. adalah bagaimana kita hidup berjalan dengan bijaksana. Is how we can live walking in wisdom. Hikmat adalah ability untuk kita bertindak
is the ability for us to act, untuk kita berpikir, for us to think, kemampuan untuk kita berpikir, our ability to think, bagaimana kita melihat kehidupan kita how we can see our lives di dalam kacamata daripada Allah through sendiri. the glasses of God Himself. Bagaimana kita hidup di dalam kehidupan kita, How we can live in our lives, sehingga kita tidak kekurangan apapun juga. that we lack nothing, Sehingga saudara dan saya tidak mengalami akan kekurangan, that you and I will not lack mengalami anything, akan greater to blessing. experience greater blessing. Kalau saudara dan saya hidup di dalam hikmat If you Tuhan, and I live in wisdom, tidak ada berkat yang lebih besar daripada hikmat. there's no greater blessing than wisdom. Tidak ada warisan yang terbaik untuk kita berikan kepada anak-anak kita daripada hikmat. There is no inheritance better than the one that we give to our Saudara children bisa other than wisdom. memberikan apapun saja kepada You can give anak-anak whatever saudara. to your children. Saudara bisa memberikan apa saja kepada cucu saudara. You can give whatever to your Tetapi grandchildren. tidak ada berkat yang lebih besar daripada hikmat But no blessing is greater than wisdom yang saudara dapat ajarkan kepada that you can anak-anak teach kita. to your children. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita, Therefore, in our lives, kita semakin merenungkan, semakin kita belajar di dalam hal hikmat. let's meditate upon this even more. Saya senang sekali untuk menyampaikan akan hikmat. I really am excited Seperti when apa I yang share saya about sudah wisdom. pernah katakan kepada saudara di dalam khotbah saya yang lalu. Just like what I shared to you in my earlier sermon, Kalau ada satu kata yang saya bisa sampaikan kepada anak saya, if there is one word that I can say to my children, yaitu hikmat. Carilah hikmat. and that is wisdom, seek Hiduplah wisdom, di dalam hikmat. live in wisdom, Karena saya percaya bahwa itu adalah warisan yang luar biasa. because I believe that it's a greater inheritance, Berkat yang luar biasa. great blessing, Kalau kita bisa membagikan akan hikmat itu if kepada we can share the keturunan wisdom kita. to our offspring. Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. James chapter 4. Di tengah pasal daripada kitab Yakobus pasal yang keempat ini, In the middle of the chapter of chapter 4, Yakobus menuliskan di dalam ayat yang ke-6 dituliskan, verse 6, he says this, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God resists the proud but gives grace to the Yakobus humble. mengutip apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal. James quoted what was written in the book of Psalm. Karena di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-34 berkata, Proverbs apabila chapter ia 3:34 menghadapi says, pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihani. surely he scorns the scornful but gives grace to the Tuhan humble. mengasihi orang yang rendah hati. God gives grace to the humble. Kita akan banyak belajar di dalam hal hikmat dengan kerendahan hati ini. We're going to learn a lot about wisdom with Tuhan humility. memberikan akan kasih anugerahnya God gives his kepada grace orang yang rendah hati, to those who are humble. kepada setiap daripada kita, Each one of us, setiap daripada saudara yang rendah hati. each one of you who are humble, Tuhan akan memberikan karunia-Nya. God will give his grace. Kasih anugerah Tuhan. His grace. Rahmat Tuhan dibagikan, diberikan His kepada favor saudara. will be given to you. Saudara, bahwa orang yang rendah hati, Those who are humble, orang yang rendah hati tahu bagaimana dia membutuhkan. those who are humble know that they need Oleh God. sebab itu kalau saudara membutuhkan akan hikmat Tuhan, If you need the wisdom of God, saudara harus tahu kebutuhan itu. you need to know your need. Saudara harus rendah hati. You need to be humble. Tidak bisa kita hidup di dalam kesombongan We cannot live in pride untuk mendapatkan akan hikmat. to receive wisdom. Oleh sebab itu untuk mendapatkan akan hikmat Tuhan, For us to get the wisdom of God, kita perlu mengetahui bahwa dengan kerendahan hati kita membutuhkan akan Allah. we need to know that with humility we need God. Salah satu yang saudara harus renungkan, One thing that we need to meditate upon, setiap daripada kita each one of us, membutuhkan Allah. each one of us needs God. Berapa banyak katakan amin? How many say amen? Amin. Setiap daripada kita Each one of us membutuhkan Allah. needs God. The humble
The Orang humble, yang rendah hati itu those who are tahu humble, know bahwa dia membutuhkan Allah. that they need God. Hanya orang yang sombong Only those who are proud, merasa tidak membutuhkan akan Allah. they feel they don't need God. Di dalam pasal yang keempat ayat yang ketujuh, Chapter 4, verse 7, book of James. dikatakan tunduklah. Submit. Kalau saudara lihat di If you dalam see the PowerPoint verse in the kita, PowerPoint, di dalam ayat yang ke-8, verse 8, mendekatlah. draw near. Di dalam ayat yang ke-9, Verse 9, sadarilah. lament. Ayat yang ke-10, Verse 10, rendahkanlah dirimu. humble yourselves. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, We look at all these verses. ayat ini berbicara untuk penyerahan diri kita. This verse talks about our surrender. Di dalam ayat yang ke-7 dimulai dengan perkataan submit. Verse 7 starts with the word submit. Dengan perkataan tunduklah. The word submit yourself. Di dalam bahasa Greka, In the to Greek, submit, di dalam bahasa Grekanya yaitu hupoiko, it means hupoiko in Greek, yang artinya yaitu untuk menaruh kehidupan kita di bawah otoritas it means to come under something and yield to it, dan menyerah. and then to surrender. Kata daripada submit, The word submit, kata daripada tunduk itu the word submit atau hupoiko or hupoiko, yang artinya adalah which means menaruh diri. to place ourselves. Menaruh diri berarti dengan kerelaan. Meaning willingly. Bukan karena orang lain menyuruh, Not because other people tell us to do it, bukan karena hukum, not because of the law, tetapi karena kerelaan. but because of our willingness. Kalau kita berbicara kerendahan We hati, talk about humility. kerendahan hati di mana kita mau tunduk, kita mau submit, Humility to kita mau submit, melakukan hupoiko, to do hupoiko. berarti kita mau menaruh hidup kita, That means we want to place our menaruh lives, diri kita our lives, untuk tunduk, to submit, untuk merendahkan diri, to humble ourselves, untuk menyerah, to surrender, untuk berada di bawah to be under something, daripada authority. under the authority. Hal itu terkait erat dengan kerendahan hati kita. And that is tightly coupled with our humility. Oleh sebab itu kalau kita berbicara kerendahan hati, When we talk about humility, biarlah di dalam kehidupan kita setiap daripada kita selalu ingat akan perkataan hupoiko ini. we remember this word hupoiko, Bukan karena kita disuruh, not because we are told, tetapi kita mau. but because we are willing. Kita mau menyerah. We're willing to surrender. Seperti tadi yang saya katakan, Just orang like what I yang said rendah earlier, hati those who are humble tahu know bahwa dia membutuhkan Allah. that they need God. Berarti tahu That means they know untuk menaruh hidup kita di bawah daripada otoritas Allah to sendiri. place our lives under the authority of God. Bagi kita ketundukan adalah yang utama. For us, submission is the main Katakan thing. bersama-sama. Say it together. Submission, ketundukan, Submission, ya, atau submission, ya, bahwa kita ini mau menaruh dan itulah yang utama di dalam kehidupan kita. we want to surrender, and that is the main thing in our lives. Ketundukan dan kerendahan hati di mana kita menempatkan di mana Tuhan, Our humility, our surrender, menaruh di mana Tuhan, place where God is, ya, mampu untuk melakukan akan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. submission and humility puts us where God is able to do something Kita major menaruh for hidup us. kita, We place our lives, mengizinkan Tuhan allow God di mana Tuhan where God sanggup is, melakukan where apa He is saja di dalam able to do kehidupan anything in our kita. lives. Itu adalah submission. And that is submission. Submission yang saudara dan saya tadi katakan yang utama. The submission that you and I said is the main thing. Michael Wilson mengatakan humility is the magnet that attract God's grace. Humility,
kerendahan hati adalah ya yang menarik magnet, the magnet. Yang menarik, yang attract daripada God grace itu sendiri. Humility is the magnet that attracts God's grace himself. Tuhan dapat mengangkat akan kehidupan saudara semua. God can lift up your lives. Tuhan dapat melimpahkan apa yang Dia dapat lakukan untuk hidup kita. God can pour out things that He can do in our lives. Di dalam kehidupan saudara dan saya. In your life, in my Pada life. saat saudara dan saya mau submit kepada When we Dia. are willing to Pada submit saat to kita mau Him. menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. When we want to surrender our Tuhan lives to akan the Lord. bekerja dengan secara luar biasa God di will dalam work kehidupan automatically kita. in our lives. Saudara, Brethren, kalau saudara mengizinkan untuk saya bertanya kepada saudara, if you allow me to ask you a question, bagaimana kehidupan kita? how is your life? Apakah kita hidup di dalam kerendahan hati? Do we live in humility? Saya percaya ini adalah suatu pertanyaan yang terpenting. I believe this is the most important Pertanyaan question. ini penting bagi saya. This question is important for me. Apakah saya hidup di dalam kerendahan hati atau Am I tidak? living in humility? Ini merupakan sesuatu pertanyaan yang sangat penting yang selalu kita ingat di dalam kehidupan kita. This is the very important question that we need to remember in Karena our lives. inilah yang menentukan bagaimana kita hidup. Because this is what will determine how we live, Yang menentukan bagaimana kita bertindak. how we act, Apakah kita bertindak dengan kerendahan hati whether we act in humility, sehingga kasih karunia Tuhan ada di dalam kehidupan kita, that the grace of God pours into us, sehingga hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, that the wisdom of God comes into our sehingga lives, kita berjalan di dalam perjalanan yang bijaksana. that we can walk in a wise journey of our lives. Perjalanan yang membawa kepada keberhasilan. Journey that will take us to success. Perjalanan yang membawa hidup kita kepada sukacita. Journey that will bring our life to joy. Pada saat kita When we bertanya, apakah aku hidup di dalam kerendahan hati? ask ourselves, are we living in humility? Apakah saudara hidup di dalam hikmat daripada Tuhan sehingga saudara berjalan dengan bijaksana? Are you living in God's wisdom that you walk wisely? Atau hidup kita hidup yang bertentangan dengan Tuhan karena kita tidak rendah hati? Or our lives, is it against God's will because we are proud? Sehingga kehidupan kita berantakan. That our lives become chaotic. Sehingga kehidupan kita bertentangan dengan kehendak daripada Allah itu sendiri. That our Ataupun lives is against God's will himself. kalau saya boleh katakan hidup di dalam dosa. If I may say, living in sin. Kerendahan hati sesuatu yang penting. Humility is very important. Yang saya ingin bagikan hari ini untuk saudara. What I want to share to you today, Kita akan banyak berbicara we're going to talk a lot akan kesombongan yang sering menonjol di dalam kehidupan daripada kita sebagai manusia. about pride that oftentimes comes into our lives as Yang humans. diingatkan di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. What the book of James chapter 4 reminds Sehingga us, menjadi kendala di dalam kehidupan kita. that becomes hindrance in our lives. Sehingga saudara dan saya perlu untuk menyadarin akan hal And that ini. you and I need to realize this. Ada 5 hal yang kita akan belajar There are bersama-sama. 5 things that we're going to learn together. Bagaimana tanda-tanda hidup di dalam kesombongan. Signs of living in pride. Yang dikatakan di dalam kitab Yakobus. The book of James tells Pasal us, yang keempat yang kita baca di dalam ayat yang pertama. chapter 4 verse 1, Di situ dikatakan bahwa ada pertengkaran. there is conflict. Ada sesuatu pertengkaran yang terus-menerus. Kalau There saya is boleh a constant katakan. conflict. Ada constant, terus-menerus. Constant conflict. It's an ongoing conflict. Di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk mengetahui akan tanda ini. We need to know this sign in our lives. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desire for pleasures that war in your members? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh.
kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. Bagaimana dengan relationship saudara? How's your relationship? Bagaimana relationship saudara dengan sesama keluarga? How's your relationship with your families? Saudara berada di tengah-tengah keluarga, bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana relationship saudara? How's your life, your relationship in the midst of your families? Bagaimana kita di tengah-tengah gereja? In the midst of church? Bagaimana relationship kita di tempat bekerja kita? How's your relationship in our workplace? Bagaimana relationship kita bersama dengan teman-teman kita How's your semua? relationship together with our friends? Apakah kita hidup di dalam pertengkaran? Do we live in conflict? Seringkali pertengkaran itu disebabkan karena kesombongan kita. Oftentimes conflict Ini comes because of merupakan our sesuatu pride. tanda. This is a sign. Pada saat kita mengalami banyak konflik, When we experience a lot of dengan conflicts in our siapapun lives, juga kita with konflik, whoever we have conflict, di situ tanda di mana kesombongan itu mulai nonjol. and that is a sign where our pride starts to rise. Ayat di dalam ayat yang pertama tadi yang dikatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? What caused fights and quarrels among you? Do they come from your desire? Hawa nafsu, keinginan kita From our desire untuk memperoleh apa yang kita inginkan. to get what we want to get. Dengan kesombongan kita, With our pride, kita merasa bahwa diri kita benar. we feel that we are right. Kita tidak hanya merasa diri kita benar. Not only do we feel that we are right, Bahkan seringkali kita merasa bahwa kita di atas daripada banyak. even we many times feel that we are above many people. Kita seringkali mengalami pertengkaran ataupun sengketa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama itu. Oftentimes we have these fights and quarrels. Just Kita like verse 1 berpikir bahwa says. semua We orang think itu that salah dan everybody saudara else is benar wrong. sendiri. Maaf kalau saya memakai akan perkataan yang keras. I'm sorry if I use these very strong words. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Yakobus. This is what James says to us. Seringkali kita membawa diri kita above daripada segalanya, above daripada semua orang. Many times we place our lives above other people. Saudara, Brethren, orang yang demikian, those people, kalau saya boleh gambarkan seperti seseorang yang mengambil perkataan reklame Burger King. if I can illustrate just like somebody who used the word, the commercial Burger King. Mungkin saudara sudah jarang melihat akan sign ini. You may not have seen it. Have it your way. Have it your way. Maksudnya yaitu lakukan. What I mean is just do it. Lakukan sesukamu. Do it your way. Mau order apa semaunya. You can order whatever you You want. can have it. You can have it. Ya, saudara bisa mendapatkan. You can have it. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita bukan Burger King. Our lives are not Burger King. Kita tidak dapat melakukan, hidup kita bukanlah Burger King. Kita Our lives tidak not Burger bisa King. melakukan semaunya kita. We cannot just whatever we want. Kita tidak bisa merasa bahwa kita lebih daripada semuanya. We cannot feel that we are above everything else. Kita harus belajar rendah hati. We need to learn about humility. Jangan ada hidup di dalam kesombongan. Do not live in Pada pride. saat kita berjalan di dalam kehidupan yang selalu bertengkar. Otherwise we'll live in fights and quarrels. Yang bertengkar tidak hanya sekali. Not just once. Tetapi saya katakan terus menerus. But I say ongoing, constant. Dan itulah kehidupan yang mana ada suatu tanda And that is sign in our life. yang kita perlu untuk menyadarin And then we need to realize bahwa kesombongan itu mulai nonjol. that pride starts to arise. Kesombongan itu mulai untuk menunjukkan akan dirinya. Pride starts to lurk in our lives. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Yakobus. And this is what James says to us. Bahkan pada saat kita tidak memperolehnya, kita berani untuk membunuh. And when we don't get it, we're willing to kill. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita mau seperti Burger King. Because we don't get what we want just like Burger King.
Yang Burger King katakan, What Burger King says, have it your way. have it your way. Pada saat kita tidak mendapatkan ini, When we do not get what we want, maka dari itu kita mulai iri hati. and we start to envy other people. Untuk mencapai akan tujuan kita, apa To yang kita accomplish mau. what we want, Kita cenderung di dalam kehidupan kita mau untuk menjadi raja. we tend to wanting to become king. Kita cenderung kita mau untuk menjadi orang yang tertinggi. We have tendency to be someone who has the highest point. Ini adalah jenis kehidupan di dalam kelimpahan yang keliru. This is the type of life that is wrong about abundance. Kehidupan di dalam kelimpahan, kehidupan di mana greater blessing itu ada di dalam kehidupan kita. About living in abundance, about greater blessing in our lives. Justru kita harus merendahkan diri. We ought to humble ourselves. Mari teman, Come friends, hiduplah di dalam kerendahan hati. live in humility. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Live in humility. Jangan ada penyebab kesombongan ini. Do not have this pride. Tanda-tanda di mana kita sering bersengketa. Sign of fights Sering and kita quarrels. bertengkar. And of fights. Ya, karena apa? Karena di situ benih kesombongan. Conflict because of pride. Tuhan menentang orang yang congkak. God is against the Mengasihi proud, orang yang rendah hati. but he gives grace to the humble. Yang kedua, My second point yaitu doa yang tidak terjawab. is unanswered prayer. Saudara, Yakobus mengatakan, James says, mungkin pada saat kita berdoa, maybe when we pray, ya, karena kita pertamanya Yakobus mengatakan mungkin kita tidak meminta, first he said maybe we did not ask. tetapi pada saat kita meminta, But when we ask, tetapi kita tidak mendapatkan. but we do not get it. Nah, ini bisa menjadi tanda This could be a sign. di mana kita harus bertanya, And where we have to ask, apakah ada kesombongan di is dalam there kehidupan proud kita? in our lives? Setiap doa kita percaya bahwa Tuhan menjawab. We believe God answers every prayer. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. God gives us the best. Ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Verse 3, you ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Kita tidak mendapatkan karena kita dikatakan di sini menghabiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. We do not receive because we spend it on our pleasures. Ayat yang keempat. Verse 4, Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak bersahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. adulterers and adulteresses do not know that friendship with the world is enmity with God. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously? Di dalam kehidupan kita kalau kita merasa bahwa banyak doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. In our lives, if we feel that God doesn't answer a lot of our prayers, Kita tidak merasakan bahwa Tuhan berbicara sedikit pun. we're not feeling that God speaks at all to us. Saya tidak mengatakan bahwa setiap doa permohonan saudara selalu diberikan oleh Tuhan. I'm not saying that God will always grant your wishes. Tuhan tahu yang terbaik. God knows the best. Tetapi yang saya maksudkan di dalam ayat ini, Tuhan tidak menjawab. What I mean in this verse, God does not answer. Bukan tidak memberikan, tetapi Tuhan tidak menjawab. It's not that God doesn't give it to us, but He doesn't Saudara merasa answer. blank, tidak ada apa-apa. You feel blank, there's nothing. Tidak ada sesuatu tanda di mana Tuhan menjawab akan doa saudara. There's no sign that God answers your prayer. Karena firman Tuhan mengatakan karena kita berpusat kepada diri kita. Because the word of God says we are focusing on our own lives, Berpusat bukan kepada Tuhan. not focusing on God. Karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita.
Because we want to please our own Karena kita desires. ingin untuk apa yang kita mau lebih daripada apa yang Tuhan mau. Because we want what we want, not what God wants. Sehingga kita tidak mendapatkan. That we do not receive. Dan disitulah tanda And that is the bahwa sign. kesombongan kita mulai nonjol. And that is our pride starts to Karena kita rise. mengutamakan me Because it's atau all about me, lebih me, or dahulu. I. Lebih daripada apa yang ya Tuhan inginkan. More than what God desires. Kadangkala kalau saya boleh berpikir akan hal ini. Sometimes if I just think about this, Kita ini seperti genie. we're like genie. Yang mana kita gosok botol itu dan genie itu keluar. And then we just rub that container and then the genie will Dan come out. genie ini seperti seorang yang berhutang sehingga ingin mengabulkan semua permohonan. And genie is like Saudara. somebody who's indebted to something that he wants to grant all the Ingin wishes. mengabulkan akan 3 permintaan And saudara. to grant all your 3 wishes. Nah di dalam kehidupan kita sering demikian seperti genie ini. In our lives, we're just like this genie. Ya, untuk memuaskan akan apa yang kita mau. To satisfy what we Memuaskan want. akan hawa nafsu To kita. satisfy our lust. Saudara, Tuhan kita bukanlah genie. Our God is not like a genie. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang mana Dia penuh dengan kuasa. Our God is all powerful. I am who I am. He said, I am who I am. Yang mana seperti lagu-lagu tadi kita nyanyikan. Just the songs that we sang earlier. Tuhan yang tidak bisa didescribe. God that cannot be described. Yang Tuhan yang mengatakan aku adalah aku. He says, I am who I am. Tuhan menyatakan disitulah kuasa Tuhan. He said, that is where God's power is. Disitulah maha tingginya Tuhan. That is His highest. Disitulah Tuhan yang penuh dengan kuasa. That is where God, that is full of Disitulah Allah power. El Shaddai. That is where God, also El Shaddai is. Disitulah adalah Jehovah. That's where Jehovah is. Jehovah yang penuh dengan kuasanya. Jehovah that is all powerful. Saudara, di dalam kehidupan kita, Brethren, in our lives, di dalam kita berdoa, in our prayer life, biarlah kita menyadarin may we realize akan keberadaan daripada Tuhan. about the presence of Bahwa God. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. That our Lord is all-knowing God. Jangan kita meminta May we ask. untuk memuaskan akan kemauan Don't kita. ask just to please our lust. Saudara, Brethren, Tuhan akan mengabulkan setiap doa permohonan kita. God will grant all your Firman requests, Tuhan katakan petitions. apa saja yang kamu minta. The word of God says, whatever you ask, Tetapi tentunya bukan kemauan akan hawa nafsu of kita course not coming from our lust or pleasures, yang Tuhan ingin kabulkan. that God wants to grant. Tuhan tidak akan mengabulkan. God will not grant your Kalau hidup prayers kita penuh dengan permohonan hawa nafsu. if our lives are full of wishes based on our Bahkan hawa lust. nafsu itu yang diinspirasikan dengan permusuhan dengan Allah itu Even our sendiri. pleasures that is inspired by conflict. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam di dalam kitab The Message. If you read chapter 4 through 6 in Di the dalam Message kitab Yakobus translation, pasal yang keempat ayat yang keempat sampai ayat yang keenam di dalam kitab The Message. in the Message translation, verse 4 through 6, Dikatakan you are cheating on God. Dikatakan bahwa ayat ini kalau saya boleh terjemahkan, kamu selingkuh. you are cheating on God. Bahkan dikatakan flirting. Even it says flirting. Sesuatu perkataan yang sangat negatif What a negative word di dalam relationship. in relationship. Saudara tahu, You know, saudara yang hidup sebagai suami dan istri. those of you living as husband and wife, Mungkin saudara yang punya pacar. maybe you have boyfriend or Saudara tahu girlfriend. perkataan ini. You know what this means. Ayat ini di dalam The Message dengan jelas mengatakan, you are cheating. The message talks very bluntly, you are cheating. You are flirting. You are flirting. Maksudnya, What that means is ya, kita menjauh daripada Tuhan. we run away from God
dan mendekat kepada keinginan and duniawi. draw closer to the worldly desires. Pada saat kita melakukan demikian, When we do such things, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. our God is an envious God. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. The word of God says God is a jealous God, Oleh sebab itu tidak akan mengabulkan akan doa-doa saudara. and thus He will not grant your prayers, Tidak akan mengabulkan akan permintaan and He saudara. will not answer what you're Karena asking saudara cheating. because you are cheating, Karena saudara selingkuh. because you are flirting, Karena saudara flirting. because you are saudara. flirting. Kita main-main, kita menggoda We're flirting akan duniawi kita with our worldly desires untuk ada di dalam kehidupan kita. to live in our lives, Untuk kita memiliki hal-hal duniawi. to have those worldly things Tuhan in our tidak lives. menyukai akan hal ini. God doesn't like it. Yang selanjutnya yang kita akan belajar bersama-sama yaitu di dalam yang ketiga, di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. My third point, Ayat in ini verse berbicara 11 di and dalam 12. hal slandering atau memfitnah atau menghakimi akan orang lain. it's about slandering others or judging others. Tanda yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. The sign that God gave in our lives Yaitu slandering atau memfitnah itu. is slandering others. Mulai menonjol di dalam kehidupan kita. It starts to take dominant part in our lives. Di dalam ayat yang ke-11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Saudara dan saya You and I, bukanlah hakim. we're not judge. Saudara dan saya yang seharusnya penurut daripada hukum. You and I are supposed to be obedient to the law Karena kita bukan hakim, because we are not the judge. maka dari itu jangan menghakimi. So do not judge people. Karena kita bukan hakim, Because we are not the judge, janganlah kita memfitnah. do not slander other people. Kita hanya sekedar penurut daripada hukum We're just being Izinkan obedient to the Tuhan law. saja. Allow God Himself yang memberikan akan judgment. to bring judgment. Ya. Saudara, pada satu saat One Chuck day, Swindoll Chuck Swindoll, diundang di dalam suatu conference. he was invited to a conference. Pada hari pertama, pada saat ramah tamah, First day, when we chit-chat, sebelum firman Tuhan disampaikan, before the word of God was delivered, ada sesuatu ramah tamah diadakan di dalam konferensi itu. there's a fellowship in that conference. Ada seorang yang sudah lanjut usia. There's an elderly. Dia mengatakan kepada Chuck Swindoll. He said to Chuck Swindoll, Dia berjabat tangan dengan Chuck Swindoll. he shook his hands. Dia mengatakan, He said, hari ini today adalah hari is a day di mana aku penuh dengan sukacita. where I'm full of joy. Karena inilah yang aku Because idam-idamkan this is what I've been dreaming about, untuk bertemu dengan Chuck Swindoll. to meet Chuck Swindoll. Bagi saudara, by the way, yang tidak tahu Chuck Swindoll. For those who don't know Chuck Swindoll, Chuck Swindoll adalah seorang preacher yang he's a preacher. cukup terkenal. He's quite Ya, famous. yang berada seringkali di radio. He's in radio Ya, saudara oftentimes. bisa mendengarkan every morning. You can listen di to him every morning radio. in radio. Ya. Chuck Swindoll banyak sekali membagikan akan firman Tuhan dan sangat terkenal. He's very famous. He shares a lot of word. Dia banyak menuliskan akan buku-buku He juga. writes a lot of books. Orang ini mengatakan, He said, saya sangat suka sekali I am so bisa excited bertemu dengan orang yang saya selalu dengarkan. to be able to meet somebody that I always Ya. hear in radio. Hari ini saya Today. kepingin dengan melihat secara langsung daripada saya selalu melihat di radio. Today I can see you face to face better than just listening to you over radio. Malam itu, That night, pada saat Chuck Swindoll mulai berbicara, berkhotbah, when Chuck Swindoll started to preach, dia melihat orang itu berada di depan. he saw the elderly in the front. Dengan tersenyum, With smile, Chuck Swindoll melihat akan orang ini. he saw that person Karena Chuck Swindoll kepingin untuk menyukakan juga. because he wants to please Karena him. hari itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Because that day is a day full of joy. Selama beberapa saat dimulai berfirman. So after a while,
Chuck Swindoll mendapatin orang ini ngorok. And this person started to snore. Betapa kecewanya Chuck Swindoll. How disappointed he was. Ya. Dia berpikir, He thought, Chuck Swindoll berpikir, Chuck Swindoll thought, kamu tadi mengatakan bahwa kamu sangat sukacita hari ini. earlier you said you are so joyful Tapi today. buktinya kamu ngorok. But now you're sleeping, you're snoring. Dia hanya taruh di dalam hatinya. He just kept it in his heart. Dia berpikir, Chuck Swindoll berpikir, And Chuck Swindoll thought, maybe maybe orang ini drive seharian untuk datang kepada conference. he drove forward the entire day to come to the conference. Chuck Swindoll memaafkan And he forgave him dalam hati. in his heart. Malam berikutnya, The next night, Chuck Swindoll berbicara lagi. and he spoke again. Dia mendapatin orang ini tidur lagi. And he found this person to be sleeping again. Dia sangat jengkel sekali. He was very annoyed. Ya. Dia marah. He was angry. Setelah kebaktian, After the service, setelah servis selesai, once the service is over, istri daripada orang ini his wife menghampiri Chuck Swindoll. approached Chuck Swindoll Karena dia tahu pada saat dia duduk di sebelahnya, Chuck Swindoll melihat orang ini dan merasa tidak nyaman. because she knows Chuck Swindoll wasn't feel comfortable when he Orang looked at ini him. mengatakan, She said this, Chuck, Chuck, I'm sorry. I'm sorry. Suami saya setiap malam tertidur. My husband every night fell asleep Karena because dia mengalami He akan experienced sakit yang parah. he's in a dying, he's a terminally ill disease. Sehingga dia harus memakan akan painkiller yang menyebabkan dia selalu tidur sehabis dia That he had to minum take pil. painkiller that caused him to drowsy and then fall asleep. Barulah Chuck Swindoll menyadari And then he realized, Chuck Swindoll, bahwa dia menghakimin sebelum dia tahu persoalannya. that he judged before he knows what's going on. Kadangkala di dalam kehidupan kita juga demikian. Oftentimes we are like that in our lives. Kita berpikir bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang omong kosong. We think that this kind of people, they just talk empty. Tetapi benar seperti apa yang dikatakan istrinya bahwa dia kepingin sekali berada di dalam conference ini. But just like what his wife says, he really wanted Mungkin to be akhir in the daripada conference. kehidupannya. Maybe that is the end Dia of his kepingin life. untuk ketemu dengan He Chuck wanted to Swindoll. meet Chuck Swindoll, Meskipun dia harus tertidur even though he had to fall asleep karena obat yang dia makan. because of the medicine that he's taking. Ada suatu cerita yang lain. There's another story. Ada seorang guru perempuan There's a female teacher yang sudah menghabiskan akan waktunya who spent a untuk lot of her mengajar. time. Dan sebelum dia retired, And before she retired, dia ingin untuk keliling Amerika. she wanted to go around the United States. Ya, dia tinggal di salah satu daerah di California. She lived in one area in Dia California. kepingin untuk mengendarai truknya dengan menggandeng camper di belakangnya sendirian. She wanted to drive her truck and then go around the U.S. by herself. Ya. Dia kepingin untuk menjelajah ke seluruh Amerika seperti apa yang dia pernah sampaikan di kelas dia. She wanted to take a road trip just like when she shared in her classes back then. Dia mengendarai. She drove her truck. Sebelum dia tiba di kota Sacramento, Before she arrived in Sacramento, kira-kira di pinggiran kota Sacramento, on the suburb, tiba-tiba truk yang dia kendarain mogok. and then all of a sudden the truck that she drove stalled. Dengan dia menggandeng camper di belakangnya And she's got a camper, yang harus the trailer. mengeblok akan jalanan pada saat itu. and that blocked the Dan road. saat itu adalah sore hari dan rush hour. And it was rush hour in the evening. Sehingga banyak sekali mobil di belakangnya yang memberikan klakson. And there's a lot of cars behind Dan her that start to secara honk. perlahan-lahan mobil mulai menyalip. And people start to go around her. Dan dia melambaikan tangan. And she started to wave Dan her hands. tidak ada satu orang pun yang berusaha untuk berhenti untuk menolong. And nobody wanted to Karena stop to help mungkin itu her. rush hour, orang kepingin semuanya pulang secepatnya ke rumah. Because it's rush hour, people wanted to get home very quickly. Sehingga tidak ada orang yang berhenti untuk menolong. So nobody stopped to help her. Dan tiba-tiba ada orang yang berbadan And besar. then all of a sudden bertato. there's this big fella. Ya. Dan mengendarain Harley Davidson. He was riding his Harley. Tanpa banyak
ngomong. And he Orang didn't talk ini a lot. meminggirkan akan He Harley-nya, pulled over menaruh turun dan And he came menaruh down, jaket di atas and he put a jacket Harley-nya. on top of his Harley, Dan orang ini langsung mendekat. and he approached. Ya. Dia tahu bahwa mobil truk ini breakdown. He knew that the truck was broke down. Habis itu dia berani berdiri di tengah jalan So he stood in the middle of the road untuk menyetop truk yang besar, to stop bigger trucks, untuk menarik akan truk ini to pull this smaller truck, untuk minggir. to pull over. Dan setelah itu dia And after that, mengerjakan. he starts to work on it. Ya. Sebelum orang ini datang, Before this guy came, teacher ini the berdoa teacher kepada Tuhan. prayed to the Lord. Tuhan kirimkan seorang angel. Send me an angel, Karena nggak ada orang yang mau berhenti. because nobody was willing to stop for Kirimkan me. seorang Send me angel. an angel. Kalau bisa orang yang dapat mengerti tentang hal mekanik. If possible, someone who understands mechanic. Dan seperti apa yang saya ceritakan tadi. And just one like I shared earlier. Orang ini This guy, yang berbadan besar bertato. he Banyak had a sekali. tattoo, his big body. Perempuan ini hanya berdiri dan ketakutan. This woman just stood Ya, in tremble. dia agak minggir dan mengizinkan orang ini bekerja karena dia sudah tidak And ada. she stepped aside and just let this Tidak ada big yang guy apa yang to dia work dapat on his truck. lakukan. And there's nothing she can do about it. Dan akhirnya truk ini mulai hidup kembali. And the truck can start again. Ya. Dan dia memberanikan diri. Wanita ini memberanikan diri. And then she Untuk Give her courage. mengucapkan akan terima kasih. to say thanks. Dan pada saat laki-laki ini menggunakan jaket. And when he put on his jacket again, Dia kaget. she was surprised. Dia mengatakan kepada orang ini. She said to this person, Ya, menceritakan sedikit tentang apa yang dia doakan. telling him a bit about what she prayed about. Tetapi orang ini tahu bahwa perempuan ini sepertinya ketakutan karena melihat badannya gede, tato semua, rambutnya panjang. But he knew that this woman was terrified because of the tattoo and the size of his body. Orang ini hanya tersenyum. He just smiled. Don't judge a book by its cover. And he just said, don't judge a book by its cover. Dia katakan, kamu nggak tahu siapa yang kamu berbicara. He said, you don't know who you're talking to. Dan dia menyitater Harley-nya dan say bye. And he just started his Harley and then he took off. Kadang-kala di dalam kehidupan kita judge dengan keberadaan orang itu. Sometimes in our lives we judge people because of Kita their appearance. menjudge seseorang dengan wajah. We judge people by their faces, Ya. Kita menjudge orang itu bagaimana berpakaian. how they wear their clothes. Saudara, dulu saya pernah dimarahin karena saya pakai celana sobek. In the past, I was scolded because I was wearing pants that has ripped. Tetapi sekarang di toko banyak yang sobek. But now in the Dan store, menjadi you see a lot of style. ripped jeans. It's in Bahkan style. pendeta pakai celana sobek. Even pastors wearing those kind of pants. Dulu orang judge. In the past, people judge. Saudara, don't judge a book Don't judge a book by its cover. by its cover. Di dalam kitab Yakobus yang ketiga ini mengatakan, janganlah kita memfitnah, janganlah kita menghakimi akan It says, orang do not lain. slander other people, do not judge other people. Apakah kita sering mengkritik? Apakah kita sering judge seseorang? Do we often criticize or judge other people? Kita mengkritik karena kita sombong, kita merasa better than other. We criticize people because we feel we are better than others. Saudara tidak akan hidup di dalam kehidupan yang bijaksana atau penuh dengan hikmat Tuhan. You cannot live in a life full of wisdom of God Pada saat kita sombong, when we are pada proud, saat kita suka mengkritik orang, when we like to pada saat criticize kita others, suka memfitnah, when we like to slander others, pada saat kita suka menghakimi when we like to seseorang, judge others, kita sepertinya bukan penurut hukum, tetapi kita duduk di atas hukum. it's like we are above the law Dan kita menjadi hakim.
and we become the judge, Tuhan mengingatkan ini menjadi tanda. God reminds us, hey, this is a sign Tanda di mana kesombongan itu mulai menonjol that dan our kita pride harus starts pukul to kembali untuk kita take shape. untuk kita kembali merendahkan diri. And He wants us to go back and be Selanjutnya yang humble. keempat, My fourth point, boasting atau membual atau sumbar. boasting. Ayat yang ke-13 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Come now, you who say today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? Is it even a vapor that appears for a little time and then vanishes away? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Tetapi sekarang kamu tahu, kamu memegahkan diri di dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Keinginan untuk sumbar atau sombong. The desire to boast, Untuk membual, untuk meninggikan akan diri kita. to boast, to elevate ourselves. Sepertinya hidup kita inilah yang pegang kendali. It's as if our lives, we are taking control of our Bahwa lives. masa depan kita sepertinya kita yang memegang That kendali. we hold our future. Ketahuilah my friend, No, my friend, bahwa tangan saudara ada di tangan daripada Tuhan that your sendiri. hands are in the hands of Bukan God. tangan saudara yang bekerja. It's not hands who are working. Bukan tangan saudara yang dapat melakukan apapun juga. It's not your hands who can do all Karena things. Tuhan ada di tangan saudara. Because God's hands is on Jangan kita you. membual. Do not Jangan boast. kita sombong. Do not be Jangan kita proud. sumbar. Do not boast. Ini merupakan sesuatu tanda yang Yakobus berikan. This is a sign that James gives Yaitu to us. orang yang sumbar, orang yang sepertinya tahu semuanya. That those who boast as if they know everything, Sepertinya dia yang pegang akan kendali. it's as if they are the ones who are in control of the steering wheel. Sebenarnya pernyataan insya Allah The word God willing adalah perkataan yang baik. is a good phrase. Cuman kalau dikatakan dengan perkataan yang benar. If you use with the right words, Atau bukan word, tapi dengan sikap yang benar. with the right attitude. Ya, dengan sikap yang benar. Kadangkala perkataan insya Allah sebenarnya hanya untuk alasan. But sometimes the word God willing is just as an excuse. Ya, pada saat misalnya saya bertanya, kamu jadi ke rumah saya enggak? Ya insya Allah. For Padahal example, nggak are you mau. coming to my house? If God willing. Ya, bukan demikian It's maksud not saya. like that. That's Ya, what I mean. Tetapi pernyataan insya Allah sebenarnya perkataan yang baik. But the word God willing is a good statement. Inilah yang diajarkan sebenarnya. This is what James is Yaitu teaching us. jika Tuhan menghendaki. If God wills, Ya, jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan ingin. if God wills, Ya. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, therefore in our lives, kita perlu untuk selalu mengingatkan. we need to always remind us, Seperti kita berdoa di dalam doa Bapa kami. just like when we pray the Lord's Prayer, Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. that His will be Biarlah done. kehendak Tuhan yang terjadi. May God's will be Bahwa di done dalam kehidupan kita, in our lives. nafas kita ini bergantung dengan kasih rahmat Tuhan. Our breath depends on His grace. Bahwa setiap perjalanan hidup kita, setiap saat pada saat saudara bangun pagi hari, Every moment when you are awake, itu karena Tuhan izinkan untuk kita hidup. that's because God allows Untuk us to kita live. ada. Oleh sebab itu jangan kita melupakan akan Tuhan. Do not forget God, Bahwa hidup kita tergantung oleh kasih karunia Tuhan. that our lives depends on His grace. Oleh sebab itu tadi yang kita belajar bersama bahwa orang yang humble, orang yang rendah hati adalah orang yang menerima kasih karunia itu.
Those who are humble are those who receive the favor. Orang yang humble, orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Those who are humble are those who receive the Orang yang grace. tahu kebutuhan itu. Those who know their need. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita, kita jangan menjadi orang yang membual. Jangan orang menjadi orang yang besar. Membesarkan In our diri lives, do kita. not be boastful, Ya, tetapi orang yang rendah hati. but be someone who are Yang humble. kelima, yang terakhir. My fifth point, Dosa yang disengaja atau deliberate sin. Ya. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. To him who knows to do good and does not do it, Ia berdosa. to him Iya, it is sin. Tuhan katakan ia berdosa. The Lord says he is Kalau saudara sinner. dan saya tahu untuk berbuat baik, If you and I know how to do good, tetapi kita tidak melakukannya. sometimes we don't do it. Seperti firman Tuhan minggu lalu, Just like last Pak week's David sermon, mengatakan Pastor ya, David says, bahwa Yunus harus pergi justru lebih jauh. Jonah should have gone that way. Sebenarnya dia pergi tempat yang tidak jauh, He should not have gone that far. tetapi harus justru lebih mengalami kesulitan, mengalami trouble. But he went through all the turmoil, all the troubles. Karena apa? Karena Because of what? Yunus tidak mau melakukan akan kehendak Tuhan. Because Jonah did not want to do God's Firman will. Tuhan mengatakan, kalau kita ini tahu berbuat baik, The word says if we know how to do good, hasil daripada kesombongan yaitu pada saat kita menaruh diri kita kepada jalur kita, cara kita, kehendak kita. the fruit of our arrogance is when we put our ways according to our ways. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin bicarakan dan Tuhan memberikan yang jalan yang terbaik. We know that there's something God wants to speak to us. There are ways that He provides for us, Tetapi kita lebih melakukan apa yang kita mau. but we do what we want to do. Kita melakukan apa yang menjadi cara kita. But we want to do it our way. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya berdosa. That's why the word says Kita we tahu are kita sinners. harus melakukan sesuatu yang baik. We know how to do good. Roh Kudus berbicara demikian. The Holy Spirit speaks as Tetapi such, kita melakukan cara kita. but we're doing it our way. Kita melakukan apa yang kita mau. We just do it the way we want it to. Firman Tuhan mengatakan untuk The kita word mengampuni, says for us to forgive, lebih baik kita menyimpan dendam kita. but sometimes we prefer to hold our grudges. Firman Tuhan katakan The itu word of God says berdosa. that is sin. Itu adalah dosa. That is sin. Mengetahui apa yang baik, To know what is good, tetapi tidak melakukannya. but not doing it, Sama dengan dosa yang disengaja. it's like a sin done purposefully. Ya, seperti deliberate sin. It's like a deliberate sin. Ya, benar-benar mentah-mentah sengaja untuk melakukan We deliberately do the sin, akan dosa. commit that sin, Melakukan untuk melanggar. purposely violate the Melakukan law untuk of melanggar God, orang tua. to violate our Untuk parents, melakukan untuk melanggar hukum. to violate the law, Mengatakan bahwa looting is right. to say looting is right. Ini yang terjadi saat ini. And that is what's happening right now. Ya. Ini yang terjadi saat ini. And that is what's happening right now. Firman Tuhan katakan, The word of God says, orang yang demikian tidak berjalan di dalam wisdom. such people do not walk in Tidak wisdom. berjalan di dalam hikmat Tuhan. They do not walk in the wisdom of the Orang Lord. yang tahu kebenaran, Those who know the truth, orang yang tahu untuk berjalan sesuatu yang baik dan benar, those who know to walk in the right tetapi way, sengaja untuk tidak melakukan. but deliberately not doing it. Wow, Wow, this is sin. this is sin. Firman Tuhan dengan keras mengatakan, ini dosa. The word of God says this is sin. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita merenungkan 5 hal yang kita belajar hari ini. Therefore, we meditate upon these 5 things that we learned today. Ayat yang terakhir, The last verse, ayat yang 8 dan ayat yang 10, verse 8 and verse 10. mendekatlah kepada Allah. Draw near to God. Rendahkanlah dirimu. Humble yourselves. Untuk kita mendekat For us to draw near dan merendahkan diri. and to humble ourselves.